Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih karunia anugerah-Mu pada hari ini. Kami boleh bersama-sama mendekat dalam hadirat-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, seperti Maria, untuk mendengar apa yang menjadi firman Tuhan. Tuhan meteraikan semua itu menjadi bagian dari kehidupan kami untuk kami bisa melakukan dan untuk menjadi baik karena kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Urapi setiap hati yang mendengar, berkati setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tentunya kita semua tahu bahwa setiap daripada kita ini mesti beroleh pemulihan ya. Kalau kita bicara jasmani ya kita tidur, mungkin istirahat, kita bangun merasa lebih seger, lebih fresh secara fisik ya, jasmani. Tapi demikian pula jiwa kita, saudaraku. Jiwa kita ini seringkali juga mengalami kelelahan dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena dunia ini kan sudah bukan seperti yang Tuhan ciptakan pada awalnya, di mana Tuhan menciptakan manusia itu menjadi gambar dan serupa dengan Tuhan. Dan ketika manusia itu tidak kehilangan gambar dan rupa Tuhan, itu adalah penciptaan pertama sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dan itu adalah sesuatu yang ideal. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka bumi beserta segala isinya ini di bawah kuasa si jahat dan menjadi tidak optimal. Sehingga apa? Manusia ini hidup mengalami kelelahan dalam tubuh fisik maupun tubuh jiwanya ya, bukan fisikal, bukan jasmani, tapi jiwanya mengalami kelelahan. Kalau secara fisik kita tahu beristirahat adalah tidur, bangun kita mengalami pemulihan. Tapi jiwa mungkin secara dunia, secara kehidupan masyarakat sehari-hari sekarang mungkin kita cari ke psikiatris ya, ahli jiwa yang bisa mendiagnos kita, memberikan kita konseling sehingga kita mengalami kelegaan atau pemulihan. Tapi sebetulnya kita semua sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengerti bahwa kita bisa mendapatkan lebih baik daripada itu. Karena apa? Karena saudara dan saya ini adalah manusia ilahi ya, yang mana kita memiliki tubuh, jiwa roh kita ini bertempatkan pada tubuh kita ya. Jadi kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan bertempatkan pada tubuh jasmani ini. Sehingga ketika waktu kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka gambar dan rupa Tuhan itu dipulihkan dalam kehidupan kita. Ya, memang gambar langsung, tapi rupanya tidak serta-merta ya, mengalami satu proses. Nah, di situ di dalam proses itu kita belajar untuk kita kembali seperti apa yang Tuhan mau, yaitu apa? Kita kembali menjadi seperti dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 19 ya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita itu bait Roh Kudus atau bait Allah, sehingga apa? Rumah ini ada Roh Allah di dalam. Nah, kenapa ini penting? Karena apa? Karena Roh Allah ini yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membuat kita ini menjadi beda dengan manusia dunia, menjadikan kita ini sebagai manusia ilahi. Dan kita semua harus sadar dan tahu ketika kita bicara mengenai Alkitab Perjanjian Lama. Saya melihat Raja Saul. Ingat Raja Saul ketika pada akhir daripada pemerintahan dan akhir daripada hidupnya, menjelang akhir hidupnya itu, dia itu merasa Roh Tuhan itu mengganggu dia dan dia sudah tinggalkan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dia bingung dan dia mencari Nabi Samuel sudah meninggal, akhirnya dia cari dukun. Ya mungkin manusia hari-hari ini kalau lagi bingung jiwanya ya, kalau tubuhnya bingung, tubuhnya capek, istirahat, dipulihkan, besok bangun seger ya. Kalau jiwanya bingung, nah ini seringkali ya yang benar mungkin cari psikolog atau psikiatris untuk apa? Dilayani konseling. Tapi kalau tidak benar, mereka akhirnya mencari
ya semacam ahli nujum, ya peramal dan lain sebagainya, pelihat, sehingga mereka seperti apa yang dilakukan Raja Saul, mencari pelihat. Dan yang namanya si jahat ini kan raja dusta, penipu. Jadi apa yang mereka katakan itu tidak bisa dipercaya sama sekali. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa kita ini adalah bait Allah, sehingga apa? Roh Allah ada dalam kita. Maka ketika kita ingin memulihkan jiwa kita, cuman satu hal yang perlu kita lakukan, apa? Kita mencari Allah dalam diri kita. Amin. Lihat di Ayub 42 ayat 5. Kita tahu Ayub ketika itu mengalami satu kesesakan, ya, dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi pada akhir daripada ceritanya itu, yang 18 tahun dia menderita sakit dan kehilangan semua hartanya, kehilangan semua keluarganya dan anak-anaknya. Pada Ayub 42 ayat 5 dia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan setelah itu apa? Keadaan Ayub dipulihkan. Jadi kita harus melihat, menemukan Tuhan. Seperti Ayub melihat, menemukan Tuhan. Maka jiwa kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Sama seperti Musa, ketika Musa dipanggil Tuhan masuk ke dalam kemah suci, ya, kemah pertemuan, dan dia melihat Tuhan berbicara muka tatap muka, dan keluar dari situ dia dipenuhi oleh cahaya kemuliaan Tuhan dan jiwanya diubahkan, dia dipermuliakan, sehingga ketika orang-orang melihat dia, bangsa Israel melihat dia, waduh, mereka itu kayak silau, ya, enggak tahan melihat kemuliaan Allah terpancar dalam kehidupan Musa, karena Musa ketemu Tuhan muka tatap muka. Memang zaman perjanjian lama enggak semua orang bisa ketemu Tuhan. Ya, mungkin dari dua cerita ini Musa dan Ayub bisa memandang Tuhan. Tapi perjanjian baru oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga setiap orang percaya, itu kita semua sekarang telah dimeteraikan Roh Kudus. Sehingga apa? Kita yang terjadi adalah ketika Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, itu ruang kudus dan ruang Maha Kudus yang terpisah oleh tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua. Sehingga orang kalau masuk dalam bait Allah, kalau di perjanjian lama itu ada 3 bagian. Bagian pelataran yang saudara bisa lihat di PPT yang di depan. Bagian pelataran atau kita ngomong tubuh, ya, atau jasmani. Dan kita buka kemahnya masuk ke dalam bagian ruang kudus, ya. Dikatakan ruang kudus itu adalah jiwa, ya, bagian jiwa. Dan ada tirai lagi. Tirai itu yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Kita masuk, dan itu kita masuk ke dalam bagian roh. Tetapi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya, itu membuat akhirnya ruang kudus dan ruang Maha Kudus ini tirainya menjadi terbuka, sehingga ketika orang masuk ke dalam ruang kudus itu langsung bisa ketemu, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, yaitu apa? Tahta Allah, tabut perjanjian. Karena Allah hadir di sana, dan roh yang dimeteraikan saudara dan saya itu yang bisa membuat kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Ini penting sekali, saudara. Karena apa? Karena kita semua tahu ketika jiwa kita ini mengalami satu permasalahan, letih lesu, ya, banyak urusan. Mungkin dulu zamannya waktu pandemi COVID, orang ketakutan, mereka jiwanya ketakutan, keluar tidak berani, tidak bisa melakukan apa-apa, perekonomian macet, tidak bisa menghasilkan apapun, sehingga mereka mungkin secara kehidupan mereka mengalami kesulitan, kesehatan mereka takut ketularan dan sakit. Nah, ketika orang-orang mengalami letih lesu seperti itu, mereka perlu satu kelegaan, dan pemulihan itu bisa terjadi ketika kita itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Oh, bukan ke gereja, saudaraku. Tapi dalam tanda petik, ya, bukan kebangunan ke gereja, bukan saudara berusaha berdoa di gereja sehingga saudara bisa menemukan Tuhan. Tapi Tuhan itu sudah memeteraikan rohnya di dalam tubuh saudara dan saya. Kita sebagai bait Allah, dan kita harus mengerti itu. Sehingga ketika kita mau mencari Tuhan, kita cukup berdoa dan melihat ke dalam. Seperti Raja Daud, ya. Prosesinya adalah di Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, kita membuka pintu gerbang bait suci dengan mengucap syukur. Kita menyanyi, memuji Tuhan, memuji-muji Tuhan di pelataran bait Allah, ya.
Nah, Daud selalu memuji memuliakan Tuhan. Di saat-saat dia sendirian, dia bingung, dia selalu memuji memuliakan. Dan dia tahu ketika dia memuji memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan, dia akan masuk dalam pelataran bait Allah. Ya, secara fisik, jasmani, dan akhirnya dia masuk ke dalam ruang kudus. Dan di mana ruang kudus itu sekarang sudah tidak dipisahkan lagi oleh tirai bait Allah, tetapi karena Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, maka tirai itu telah terbelah jadi dua, sehingga apa? Ketika kita masuk ke ruang kudus, masuk ke dalam jiwa kita, kita bisa menemukan Tuhan. Nah, jiwa itu apa, saudaraku? Kita harus mengerti, jiwa itu adalah pusat daripada pikiran, perasaan, dan kehendak kita, atau hati kita itu ada di jiwa kita. Sehingga yang bisa menentukan jiwa kita itu adalah pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Pikiran, apa yang dikatakan pikiran? Ya otomatis, kalau saudara banyak pikiran, ya saya ambil contoh ketika zaman pandemi, saudara terpikir ketika saudara mau keluar dari rumah, saudara punya pikiran, wah kalau ketemu sama orang yang sakit, saya kalau ketularan, maka saya akan ketularan sakit dan bisa resiko mengalami kematian. Nah, pikiran itu membuat kita akhirnya menjadi takut. Takut adalah bagian daripada perasaan. Sehingga perasaan kita menjadi takut. Dan perasaan kita takut sehingga kehendak kita mengatakan, ya wis, ya sudah, kita tidak usah keluar, kita cari amannya saja. Atau mungkin kalau keluar kita pakai masker. Atau kalau keluar kita tidak mau berada dalam satu ruangan dengan banyak orang. Kita berusaha tidak bersentuhan, bersinggungan dengan orang-orang. Itu adalah jiwa kita. Hati kita akan melakukan seperti apa yang jiwa kita katakan. Dan itu penting, saudaraku. Dan puji Tuhan, kalau kita mau meneliti bahwa di bait Allah sendiri itu ada perabotan-perabotan bait suci di dalam ruang kudus, ya. Kita mulai dari ruang dari pelataran di luar, ada kolam pembasuhan yang mana imam itu mencuci kaki dan tangan, membasuh mereka, dan air yang ada di kolam pembasuhan itu merupakan gambaran dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu membasuh kehidupan daripada imam-imam, ya saudara dan saya. Sebelum kita ini bisa masuk ke dalam ruang kudus, kita harus dibasuh kehidupannya, dibersihkan, dikuduskan, dikhususkan. Ya, bahkan sebelum kita bisa masuk ke ruang pelataran itu yang ada kolam pembasuhan yang saudara seperti lihat di PPT di depan ini, saudara membuka pintu gerbang dengan ucapan syukur, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di pelataran bait Allah. Sehingga itu semua prosesi itu membuat saudara akhirnya bisa masuk ke dalam ruang kudus. Nah, yang luar biasa, saudaraku, di dalam ruang kudus ini kalau digambarin bait suci, bait Allah yang lama itu tertutup rapat, ya. Tidak ada atapnya, kan terbuat dari kulit lumba-lumba sehingga apa? Gelap gulita. Sehingga ada 7 kaki dian atau menorah yang ditaruh di sana, yang selalu menyala 24 jam. Ya, minyaknya itu selalu ada dan selalu apinya selalu menyala. Dan itu adalah gambaran daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang harus selalu ada menerangi hati atau jiwa daripada setiap orang percaya. 24/7, istilahnya 24 jam 7 hari seminggu, non-stop harus selalu menyala. Ya, ada lagi satu perabotan yang dikatakan meja roti persembahan, di mana ada 2 tumpuk roti, ya, 6 dan 6, ya, jumlahnya 12 suku Israel atau 66. Itu merupakan roti yang diganti pada hari Sabat, dan setelah diganti roti itu akan dimakan oleh imam yang bekerja melayani di bait Allah. Tapi selalu diganti roti tak beragi itu selalu diganti pada hari Sabat. Itu adalah gambaran daripada firman Tuhan yang harus kita makan. 66 kitab, ya, 66 kitab, 6 tumpuk, 6 satu tumpuk, 66 kitab, ya, yang harus dimakan oleh imam, saudara dan saya, untuk kita bisa melayani di bait Allah. Dan itu merupakan pikiran kita. Jadi pikiran kita dilayani oleh firman Tuhan. Ya, sedangkan tadi kita bicara Roh Kudus yang selalu menyala, minyaknya selalu ada, apinya selalu menyala. Menorah itu adalah gambaran dari kehendak kita. Kehendak kita yang harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan, kehendak Rohnya. Jadi kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, belajar untuk bergaul dengan Roh Kudus yang ada dalam kita, supaya apa? Kehendak kita seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ada lagi satu meja dupa pembakaran. Nah, meja dupa pembakaran itu merupakan gambaran dari
doa-doa orang kudus yang dipanjatkan kepada Tuhan. Kalau dulu sebelum tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua, itu semua tiga benda itu berada di ruang kudus. Tapi ketika tirai bait Allah sudah terbelah menjadi dua karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib, maka meja dupa bakaran itu langsung masuk di depan tabut perjanjian atau hadirat Allah. Jadi tabut perjanjian itu ada di ruang Maha Kudus, saudara lihat ya. Dan disitulah hadirat Allah berada. Dan ketika ketiga hal ini menjadi satu, itu merupakan pikiran, perasaan, dan kehendak saudara dan saya. Kita serahkan ya, perasaan kita perasaan kasih kita kepada Tuhan, komunikasi kita panjatkan melalui doa-doa kita. Selalu kita berdoa dalam kehidupan doa yang mempunyai kehidupan doa. Jadi hidup kita ketika kita ingin mengalami pemulihan, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Dan selalu mencari keinginan Tuhan, keinginan Roh Kudus. Dan supaya apa? Supaya emosi perasaan kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Kehendak kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, emosi kita selalu terkoneksi dengan kasih Tuhan. Kehendak kita dikendalikan Roh Kudus, dan pikiran kita juga dimurnikan, dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, apabila saudara sekarang letih, lesu, dan beban berat, saudara jiwanya mengalami satu kejenuhan ya, mungkin terlalu banyak berita buruk, terlalu banyak hal negatif, terlalu banyak perkara dalam kehidupan saudara yang saudara mungkin terkadang juga merasa capek ya, seperti kalau fisik ini terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak olahraga, terlalu banyak bergerak, fisik juga memerlukan satu istirahat untuk bisa mengalami pemulihan, kesegaran kembali. Nah, demikian pula dengan jiwa kita, saudara. Tuhan mengatakan kita semua adalah bait Allah, dan Roh Allah ada di dalam kita, sehingga ketika kita ingin mengalami pemulihan dalam kehidupan kita, hati kita supaya tidak serupa dengan dunia, tapi kita menjadi selaras dengan hati Tuhan, kehendak Tuhan. Perasaan kita terkoneksi dengan kasih Tuhan, dan pikiran kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita punya kehidupan doa yang baik, punya saat teduh yang cukup, punya quality time yang baik dengan Tuhan, dan kita banyak membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan setiap daripada kita bahwa kita adalah bait Allah, di mana Roh Allah ada dalam kita. Dan apabila kita mengalami kelesuan seperti yang dialami oleh Ayub, tetapi ketika Ayub memandang Allah sendiri, bukan hanya mendengar, tapi dia memandang Allah sendiri, dan dia mengalami kelegaan dan pemulihan dalam kehidupannya. Demikian pula kami semua ingin mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan tolong ajarin kami punya kehidupan doa, punya waktu teduh, saat teduh, dan disiplin rohani dalam membaca firman dan melakukan firman Tuhan yang baik, sehingga kami bisa kembali menemukan Engkau dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami sebagai bait Allah, dan kami bisa mendapatkan kelegaan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita untuk memberkati, melindungi, menyertai, menolong kita mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.